Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tadabbur Al-Quran yang berkenaan dengan Bani Israel diperintahkan menyembah hanya kepada Allah. Hal ini terdapat di surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 83. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada kaum Bani Israel terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka dan pengambilan janji oleh Allah atas hal tersebut dari mereka. Tetapi mereka berpaling dari semuanya itu dan menentang secara sengaja dan direncanakan. Sedangkan mereka mengetahui dan mengingat hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka agar menyembahnya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hal yang sama diperintahkan pula kepada semua makhluk Allah, dan untuk tujuan tersebutlah Allah menciptakan mereka, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kalian, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku dan oleh kamu sekalian. Surat Al-Anbiya ayat 25. Di ayat yang lain disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Surat An-Nahl ayat 36. Hal ini merupakan hak yang paling tinggi dan paling besar, yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharuskan agar Dia semata yang disembah, tiada sekutu baginya. Setelah itu baru hak makhluk, dan yang paling dikuatkan untuk ditunaikan ialah hak kedua orang tua. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membarengi hak kedua orang tua dengan haknya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anishkurli wali walidaik iya ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah
kembali kalian. Surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Surat Al-Isra ayat 23. Sampai dengan firman Allah, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Surat Al-Isra ayat 26. Di dalam kitab Shahihain disebutkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seperti berikut. Qultu ya Rasulullah, ayyul amali afdalu? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidaini. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua ibu bapak. Aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah, atau jihad di jalan Allah. Karena itulah, maka di dalam sebuah hadis sahih disebutkan seperti berikut. Anna rajulan qala, ya Rasulullah, man ubiru? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abaka. Thumma adnaka. Thumma adnaka. Seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang harus didahulukan aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ayahmu. Kemudian orang yang paling dekat kekerabatannya denganmu, lalu yang dekat kekerabatannya denganmu. Al-yatama artinya anak-anak kecil yang tidak mempunyai orang tua yang menjamin penghidupan mereka. Al-masakin ialah orang-orang yang tidak menjumpai apa yang mereka belanjakan buat diri mereka sendiri dan keluarganya. Dalam surat An-Nisa akan dibahas secara rinci mengenai golongan-golongan tersebut yang diperintahkan Allah dengan tegas agar kita menunaikannya, yaitu di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Surat An-Nisa ayat 36 sampai akhir ayat. Di dalam firman Allah yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulu linnasi husna, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Maksudnya, berkatalah kepada mereka dengan baik dan lemah lembut, termasuk dalam hal ini amar ma'ruf dan nahi mungkar.
dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana Hasan Al-Basri berkata sehubungan dengan ayat ini, bahwa perkataan yang baik ialah yang mengandung amal ma'ruf dan nahi mungkar, serta mengandung kesabaran, pemaafan, dan pengampunan, serta berkata baik kepada manusia, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu semua akhlak baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa illam tajid falqi akhaka biwajhi muntaliqin. Jangan sekali-kali kamu meremehkan suatu hal yang ma'ruf atau yang bajik, barang sedikit pun. Apabila kamu tidak menemukannya, maka sambutlah saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis yang sama juga dikemukakan oleh Imam Muslim. Sangat sesuai sekali bila Allah memerintahkan kepada mereka untuk berkata baik kepada manusia, setelah Allah memerintahkan mereka untuk berbuat baik kepada mereka melalui perbuatan. Dengan demikian, berarti dalam ayat ini tergabung dua sisi kebajikan, yaitu kebajikan perbuatan dan ucapan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.